Ana mengira saya adalah penanggung jawab proyek. Dia terbang ke Beijing hari ini, yaitu untuk menjelaskan hal ini kepada Anna. Saya tidak mendengar dia bilang dia akan pergi ke Beijing tadi. Apakah semua hal harus diberitahu padamu? Dia bilang dia tidak akan menyakitimu. Maaf, saya terlalu terburu-buru. Jika ada yang perlu, saya juga bisa menjelaskan pada Ana. Ajari saya bagaimana mengatakannya. Sutian, kamu sudah bangun belum? Makanan sudah hampir dingin. Sutian, Pagi-pagi sudah bikin ribut. pagi-pagi? Sudah jam berapa ini? Kamu sudah gosok gigi belum? Sudah, saya sudah siap pakai baju. Kamu di rumah terus, tidak bosan? Saya carry kerjaan APA. Kalian yang atur. Saya yang atur? Apa yang saya suruh kamu lakukan, kamu lakukan. Lakukan. Kalau saya suruh kamu daftar, kamu mau? Lihat, dan lagi kan? Pagi, Kak Tian, Pak Dao. Kamu terus begini bukan solusi. Kemarin malam kamu ngobrol dengan Xiao Li, saya dengar. Kamu dengar apa? Setiap kata saya dengar. Tidak tahu juga kalau Xiao Li bilang begitu, apakah dia serius. Tapi setidaknya dia keluarga sendiri yang memikirkanmu. Semua orang memikirkanmu, tidak ada yang mau menyakitimu, tahu? Pergi ke Shanghai ini, sebenarnya saya mau pergi melawan siluman. Kamu pulang dulu ke restoran. Kalau bicara jadi istri, jujur saja, Zhao Zihui itu tidak sebaik Xiao Li. Tapi saya juga tahu, anak sudah besar tidak bisa diatur, kamu mau ikut saya pulang. Kebanyakan karena kamu berbakti pada saya, ini saya sangat paham. Pak Dao, Kak Tion. Ada apa? Kak Li sudah pergi ke Shanghai. Tidak bisa dibujuk, dia suruh saya pulang bilang pada kalian. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kapan dia pergi? Baru saja. Dia pergi buat apa? Teleponnya sudah tersambung. Kalau begitu telepon Zhao Chong, Xiao Li pasti akan cari dia. Dia tidak angkat. Kamu mau apa? Kamu juga mau pergi? Dia pergi ke Shanghai pasti tidak ada hal baik. Kamu tahu dari mana? Cari Zhao Zihui. Kemarin dia mengambil ponselku dan meminta foto dari Zhao Zihui. Hari ini dia pergi ke Shanghai. Ditekan-tekan tetap saja kacau. Aku bilang padamu. Kamu boleh pergi, tapi pikiranmu harus jernih. Jangan sampai salah mengira siapa musuh dan siapa teman. Siapa musuhnya? Aku cuma membuat perumpamaan, kamu harus mencoba melihat dari sudut pandang Xiao Li. Wanita manapun pasti akan marah. Kalau aku sudah lama pergi ke Shanghai. Anda baru saja kembali. Jangan menyela, lihat kamu mendaftar lalu kabur. Dia diam-diam mengantarmu pergi, kamu bilang kamu malah bergaul dengan Zhao Zihui. Dia bahkan bilang selama kamu bahagia, dia juga bahagia. Dia benar-benar baik padamu. Kalau baik padaku, seharusnya dia tidak pergi ke Shanghai. Singkatnya, jangan karena satu orang asing lalu dia menganggapnya sebagai orang sendiri. Kamu harus bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak, dan aku beritahu kamu. Zhao Zihui tidak sederhana, kalau benar-benar berhadapan. Bisa-bisa Xiao Li yang dirugikan, percaya tidak? Mama. Aku dan Zhao Zihui, bukan seperti yang kalian pikirkan. Apa yang kupikirkan? Aku dan dia sudah sepakat tidak ada masalah. Lagi pula, kami berdua memang tidak ada apa-apa. Jangan main-main. Percaya atau tidak, terserah kamu. Kalau benar-benar tidak ada masalah, kenapa kamu buru-buru pergi? Aku memanggil Xiao Li kembali. Kalau benar-benar tidak ada masalah, dia pasti akan kembali sendiri. Aku malas meladenimu. Kamu belum beli tiket, sekarang langsung pergi. Aku ke stasiun dulu.
Renti. Ini untukmu. Kenapa KTP kau ada padamu lagi? Aku berjaga-jaga, sekarang jaga-jaganya datang. Lihat, aku jaga-jaga pun tidak bisa. Kamu ke Shanghai, beli tiket, lalu ke Shanghai. Kamu telepon aku ya? Kamu dengar tidak? Aku dengar. Kamu harus telepon aku setiap hari untuk lapor, tahu tidak? Xiaoli. Pak Yan sudah pergi. Belum, aku mengantarkan dokumen, mobilnya segera datang. Mulai lagi menyiapkan makanan untuk Pak Yan. Pak Yan yang menyuruhku beli. Di seluruh perusahaan, kamu yang paling bisa diandalkan. Ratu dan 2 kepala departemen terbesar di perusahaan. Pak Yan, makan siang yang Anda pesan. Pak Yan, saya naik dulu. Kenapa kamu membelakang saya makan siang? Kamu tidak makan makanan di kereta. Untuk apa? Siang tadi seharusnya saya tidak berbicara seperti itu di kantor. Saya ingin meminta maaf tapi kamu buru-buru pergi, jadi saya belikan makan siang. Lagi pula siang ini saya tidak ada acara. Ayo naik. Nanti mobil akan membawa kamu kembali. Kalau Ana bertanya, bagaimana biayanya dihitung? Jangan bahas ini lagi ya. Bagaimana kalau dia bertanya? Kalau dia bertanya, saya sudah tahu, kamu jangan khawatir. Baik, Terima kasih. saya harusnya. Kalau ada yang salah terhadapmu, saya minta maaf dulu. Jangan bahas yang dulu. Termasuk yang akan datang. Kalau nanti ada yang salah dari saya, mohon dimaklumi sama Pak Lu. Kita semakin asing. Kirkley, Xiao Zhou. Kenapa lama sekali baru angkat telepon? saya lagi renovasi, tidak dengar, Tian baik-baik saja? Saya lihat ada 2 pangkalan capture waktunya. Dia di kota Yuan. Saya baru turun Korea Seapat di Shanghai. Bisa tidak kamu kirimkan nomor telepon Zhao Zihui ke saya? Kamu di Shanghai? Ya. Kalau kamu tidak bisa kirim, saya juga bisa cari dia, mungkin agak ribet aja. Dan lokasi tokomu juga kirim ke saya. Saya kirim. Tunggu, jangan dibawa dulu. Stop, tunggu sebentar. Tian, Kenapa lama sekali baru angkat telepon? saya lagi renovasi, terlalu berisik, tidak dengar. Kak Li datang ke Shanghai, kamu tahu? Kenapa dia telepon kamu? Baru saja, minta lokasi toko. Dan nomor telepon Zhao Zihui. Saya bilang ya, jangan kasih. Tidak kasih juga tidak ada gunanya, tante tahu alamat perusahaan Zihui. Saya takut Kak Li cari sendiri malah lebih ribet. Saya datang siang ini. Kamu juga harus datang ke Shanghai. Akan kacau lagi.
saya kembali ke kantor. Kapan Sutian kembali? Kamu bilang dia pulang kampung. Tidak akan kembali. Kenapa? Saya dan dia bukan tipe orang yang sama. Tidak punya keberuntungan untuk bersamanya. Kamu sudah bilang ini sebelumnya. Sedikit berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya saya pikir saya dan Anda serta bos Lu adalah tipe orang yang sama. Sebenarnya hanya terlihat seperti itu. Saya karyawan, Anda dan bos Lu seharusnya bersama. Lalu dengan tipe orang seperti apa kamu seharusnya bersama? Saya punya pekerjaan dan keluarga, itu sudah cukup. Orang selalu punya kebutuhan emosional, tidak cukup. Saya tahu tidak cukup. Tapi Sutian, dia bukan milikku. Dia juga bukan miliknya sendiri. Dia punya tunangan. Kenapa kamu tidak bilang padaku kalau kamu tidak bersamanya? Ini urusan pribadiku. Makan sendiri saja. Saya tidak makan. Tetap ambil. Saya juga tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untukmu. Selalu merepotkanmu dan menganggapnya wajar. Banyak berhutang padamu, tidak bisa dilunasi. Tidak ada yang perlu dilunasi. Selalu harus dilunasi. Hello. Saya Daoli. Apakah ini Zhao Zihui? Saya Daoli, pacarnya Sutian. Apakah ini Zhao Zihui? Daoli sudah sampai di Shanghai. Dia datang untuk apa? Saya juga tidak tahu. Dia sudah meneleponmu kan? Sudah. Bilang apa? Saya malam ini sampai. Kekli, Renovasi ya kalian? biar saya yang urus. Barang ini diletakkan di sini menghalangi jalan. Kalau ketemu orang yang suka mengambil barang, bisa-bisa diambil lagi. Pekerja mau pergi, hari ini mau beli bahan. Hanya kamu sendiri di sini. Jia Xiao Duo, mereka akan datang setelah pulang kerja. Mari masuk dan bicara.
Tidak apa, tidak apa. Bisa angkat? Jangan khawatir. Kak Li, masuk ke dalam. Lumayan besar ya. Iya, maaf tidak ada tempat duduk, di dalam lebih bersih. Ini dapur? Iya, di dalam. Kalau begitu kami pergi dulu, terima kasih sudah bekerja keras, sampai jumpa. Lumayan bagus ya. Siapa yang tinggal di sini? Saya yang jaga toko. Barang-barangnya lengkap. Itu Zhao Zihui yang beli. Lengkap. Sutian bilang dulu dia tinggal di sini. Iya, waktu toko baru dibeli, di sini. Malam ini saya tinggal di sini. Bantu jaga toko kalian. Bagaimana bisa, Kak Li, ini kotor dan berantakan. Ganti spray dan selimut, lebih bersih dari hotel. Bisa juga bantu jaga pintu. Kak Tian malam ini sampai. Dia bilang sama kamu? Kalian bertengkar? Dia yang mau bertengkar, saya tidak mau. Yang ini bagus. Ayo. Kalau begitu, Kak Li, kamu ke Shanghai buat apa? Cuma 2 hari, cari Zhao Zihui. Kalau sudah jelas, besok langsung pergi. Kenapa tiba-tiba, Kak Tian kan sudah pulang? Xiao Zhong. Kamu teman sekelas Sutian? Kamu harus bantu saya. Juga bantu Sutian. Bantu saya atau bantu Sutian? Bantu saya sama dengan bantu dia. Sutian dan Zhao Zihui. Seberapa dekat mereka? Cukup dekat, cukup dekat. Bukannya mereka sudah pulang? Mereka sudah pulang. Tapi harinya masih di Shanghai. Dia tidak bisa melupakan Zhao Zihui. Lama-lama pasti bisa melupakan. Setengah tahun, 1 tahun juga akan lupa. Ini kata Tian Ge sendiri. Semakin lama semakin tidak bisa melupakan. Jadi, lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Daripada 3 orang tidak nyaman. Lebih baik bicara terbuka. 1 orang tidak nyaman, biar 2 orang nyaman. Kakak Li, saya berpikir seperti ini. Kamu datang ke Shanghai, bicara langsung lebih terbuka. Tian Ge juga tidak akan nyaman. Saya datang untuk mempertemukan dia dan Zhao Zihui. Bicarakan dengan jelas. Mereka berdua bergandengan tangan. Saya akan kembali ke Yuan Cheng. Saya mengenal Sutian. Dia baik hati. Tidak enak bilang sama saya dan Tante. Tapi saya tahu. Kalau tidak ada Zhao Zihui, dia hidup lebih susah daripada mati. Jadi saya datang hanya untuk bertanya pada Zhao Zihui. Apakah pikirannya sama dengan Sutian? Kalau sama, mereka berdua jangan sampai terlewatkan. Sanggu. Kalau pikiran Zihui, kalau tidak sama dengan Tian Ge. Tidak terlalu sama. Maka saya akan bicara dengan dia. Begitu suka sama pria seperti dia. Sungguh hidup tidak akan ketemu lagi. Kakak Li, kamu tidak suka Tian Ge ya? Saya tidak pernah berpikir. Selain Sutian, saya akan suka sama orang lain. Jadi maksudmu, kamu yang jadi orang tidak nyaman. Lama-lama. Perlahan akan baik. Setengah tahun, 1 tahun. Pasti akan berlalu. Ini bukan kata Sutian? Yang dia bilang, saya juga bisa lakukan. Tian Ge tahu maksudmu? Tidak tahu kali. Dia hanya memikirkan Zhao Zihui.
Saya. Kotor sampai berminyak. Ganti satu set. Lingkungan ini juga akan kotor. Yang baru bagaimana bisa kotor? Zihui kerja di mana? Tidak perlu bilang, aku juga bisa cari. Tenang, aku benar-benar datang untuk menjodohkan. Berapa umur? 26. Lebih muda 1 tahun dariku. 3 tahun lebih tua dari Sutian. Aku pasti bisa akrab dengannya. Ada supermarket di dekat sini. Ada. Keluar belok kanan, dekat kok. Nanti beli barang-barang. Jiwa. Jemput kamu, sekarang. Aku mungkin. Tunggu sebentar. Kamu sibuk saja. Kasih kunci pintu besar. Kakak Lily. Pergi saja. Para penumpang yang terhormat, kami dengan menyesal memberitahukan yang seharusnya berangkat pukul 14.40 dan pukul 15.17 menuju arah Shanghai. Kereta G8354 dan G8638. Karena cuaca hujan lebat di beberapa daerah, tidak bisa berangkat tepat waktu. Waktu keberangkatan belum ditentukan, para penumpang yang terhormat. Kami dengan menyesal memberitahukan yang seharusnya berangkat pukul 14.42. Dan pukul 15.17, maaf mohon ditunggu sebentar. Kami sedang berusaha menyelesaikannya, saya mengerti perasaan kalian. Kereta G8638, kereta G8638. Karena cuaca hujan lebat di beberapa daerah, tidak bisa berangkat tepat waktu. Waktu keberangkatan belum ditentukan.
Kereta cepat terlambat. Apakah dia akan mencariku? Mungkin. Aku takut bertemu dengannya. Ada apa yang ditakutkan? Kenapa bisa seperti ini? Kekli. Yang sudah diganti mana? Kamu pasti Jia Xiaoduo kan? Jia Xiaoduo. Su Tian sering cerita tentang kamu. Tidak mungkin, Su Tian seharusnya sering cerita tentang Zhao Zihui kan? Dia bilang Zhao Song suka sama kamu. Tidak mungkin. Mana mungkin aku suka sama dia. Ini masih mungkin, semua orang bisa melihatnya. Dia cuma melotot dan gak mau ngaku. Kak Li, aku taruh kata-kata di sini, aku bersumpah sama langit. Aku gak percaya tahayul. Lihat nggak? Bohong belum keluar, petir udah nyambar. Oke. Daoli. Aku juga panggil kamu Kak Li. Kita urusan kerja lewat telepon. Polis asuransi udah aku kirim ke kamu. Urusan selanjutnya, 11L dari restoran yang bakal ngurus. Urusan kerja selesai, ngomongin urusan pribadi yuk. Urusan pribadi apa? Aku teman terbaik Zihui. Su Tian kan gak di Shanghai. Kamu datang sendiri, ada apa sih? Jangan-jangan mau berantem? Ayo kita ngomong di luar. Di dalam atau di luar beda apa? Ini urusan kita bertiga, nggak ada hubungannya sama dia. Kamu mau ngomong apa? Zihui udah ngasih orang itu ke dia, dia masih aja datang. Aku kasih muka ke Su Tian, tapi aku nggak kasih muka ke dia. Jangan ikut campur, jangan macam-macam. Siapa yang ngasih siapa, kamu tahu nggak? Makanya kita harus jelas dulu situasinya. Fang Yi, gimana kalau Zihui yang rugi? Asuransi restoran nggak aku urus, aku juga nggak jadi pengkhianat. Hujan. Ada payung nggak? Nggak ada. Zhao Zihui paling suka apa sih? Nggak ada yang dia suka. Nggak mungkin. Kayak aku, suka kerja cari uang, nggak suka Su Tian. Itu kamu tanya sendiri aja sama dia. Terrace APA yang paling penting buat dia? Kerja cari uang, Su Tian nggak penting. Kak Li, kalau kamu marah sama Tian Ge, kamu harus cari dia, kalian berdua selesaikan sendiri. Kamu datang ke Shanghai cari Zihui, itu nggak adil buat dia. Siapa bilang aku marah sama Su Tian? Pastilah. Su Tian udah balik, kamu malah datang sendiri. Ini udah jelas kan? Jadi maksudnya, Su Tian sangat suka sama Zhao Zihui. Pastilah. Aku jarang carry Zhao Zihui. Cuma mau kasih tahu dia betapa Su Tian suka sama dia. Biar mereka berdua nggak ribut karena aku. Kehilangan seumur hidup. Apa aku tidak salah dengar? Benar? Kalian semua pikir aku datang untuk meminta pertanggungjawaban. Aku bukan istrinya. Bahkan jika iya, tidak perlu seperti itu. Su Tian ingin menjalani hidup yang dia inginkan. Mencintai orang yang dia cintai.
Aku baru senang. Benar-benar tidak ada payung. Kalau begitu aku pergi. Masih belum pergi? Siang ini aku mengantar Pak Yan ke stasiun, dia bilang tidak ada masalah bisa diselesaikan. Kamu mengantarnya ke stasiun? Saat istirahat siang, aku masih sedikit khawatir. Dia bilang bisa diselesaikan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tidak khawatir, aku duduk sebentar lalu pergi. Baiklah. Ada foto Daoli? Untuk apa fotonya? Kalau dia datang mencariku dan aku tidak mengenalnya. Tidak ada. Di HP tidak ada, di badan, Tidak ada. Pak. Pak, maaf mau tanya. Ke jalan Zhejiang turun di mana? Jalan Zhejiang? Semakin jauh, kalau terus naik sampai ke Pudong. Kalau gitu harus pindah bus berapa? Pindah-pindah tidak jelas, halte berikutnya segera sampai. Turun dari pintu belakang, naik taksi.
Maaf, Zhao Zui. Aku Daoli. Sutian. Akan datang. Kapan sampai? Masih di stasiun. Hujan deras begini, mungkin akan terlambat. Hujan ini sepertinya tidak akan berhenti. Bagaimana kalau masuk duduk-duduk? Oh. Aku tidak akan memakanmu. Silakan masuk duduk sebentar. Duduk di sini saja. Dingin sekali. Sungguh maaf, kami juga baru menerima pemberitahuan. Bagian tengah jalan tergenang air parah, demi keselamatan penumpang. Kami terpaksa membatalkan semua jadwal hari ini. Kapan waktu pasti keberangkatan berikutnya? Kami juga menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Semoga semua bisa lebih memahami dan mengerti. Memahami apa? Kapan tepatnya bus akan berangkat? Iya, kami sudah menunggu 4 jam. Apa ini akan dibatalkan? Ini juga tidak bisa kami selesaikan. Maaf, lewat dulu, lewat dulu. Refund ticket. Mama, Kamu sudah sampai di Shanghai? di sana hujan deras, sekarang bus belum berangkat. Kalau begitu, kamu pulang saja. Tidak bisa, malam ini aku harus sampai di Shanghai. Kamu tidak punya sayap, bagaimana bisa sampai? Sudahlah, jangan urusi ini. Ada air dingin. Tidak ada, di sini minimal pembelian 150. Lalu 3 botol bir termasuk di dalamnya. 2 orang duduk langsung 300. 360, belum termasuk biaya layanan.